Bisa nyentuh fisiknya atau melukainya apa nggak menurut Bu Meta? Hantu itu tidak bisa menyentuh kita manusia. Tapi kalau hantu itu memiliki kekuatan, dia bisa dengan tatapannya aja tuh menggerakkan barang, membuat sesuatu ini bergeser. Gitu. Makanya itu yang sering terjadi kadang di tempat-tempat tertentu, di jalan tol tertentu gitu terjadi kecelakaan ya ada faktor X itu juga ya Bu ya? Iya, kadang ada ya dari makhluk-makhluk itu merasa saya kesepian nih, saya butuh teman. Gitu. Kan ada aja yang usil, tapi itu balik lagi ya ke karma si manusianya itu sendiri. Kalau yang berkendaranya atau yang di dalam mobilnya itu waktunya belum tiba, si makhluk ini seperti minta korban, itu tidak terjadi apa-apa. Bisa juga tetap kecelakaan tapi orang-orangnya nggak kenapa-napa. Ada yang waktunya pas, ketika kecelakaan itu terjadilah hal-hal yang tak diinginkan. Tapi pas di saat melihat yang hantu yang tatapannya merah kayak gitu itu nggak berinteraksi dengan Bu Meta ya? Pada saat itu enggak, karena dia kayak lagi mencari gitu Pak matanya. Tapi dia melihat Bu Meta nggak? Dia tahu, tapi dia cuma ngeliat sebentar terus tapi dia mencari. Habis itu dia pergi. Kayak bener-bener dendam gitu ya Bu ya? Jadi itu faktor kemelekatannya luar biasa ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang misal kayak tuyul apa gitu pernah lihat nggak Bu? Pernah. Katanya kok gundul itu bener apa nggak sepengetahuan Bu Meta? Nggak ya? Enggak selalu. Di film-film kan gundul. Iya. Sama nggak pakai baju gitu. Memang ada yang kayak gitu, tapi nggak semua. Tapi dia bisa bantu ya, nyarikan uang orang itu memang bener bisa bantu ya. Jadi kalau tuyul gitu tergantung dari manusia sekitar kita nih. Kita untuk tujuan negatif, ada juga kan kalau yang orang-orang tertentu dijadi namanya anak ambar gitu. Nah, ketika jadi anak ambar itu diajarkan yang baik, didoakan, diberikan selayaknya anak normal gitu untuk dia bahagia, tapi tidak mencuri barang, curi uang, enggak. Ada yang diperlakukan dan diajarkan positif, ada yang negatif dipakainya untuk udah deh kamu curi curi uang, kamu cari ambil barang orang segala macam kayak gitu. Jadi tergantung dari tujuan si manusia. Iya. Nah, oke lah. Dari hantu kita geser ke meditasi penyembuhan. Karena ini yang paling sangat bermanfaat buat banyak orang. Saya ingin Bu Meta membagikan sebuah tips ketika misalnya teman-teman sakit penyakit tertentu begitu, terus kemudian pengen sembuh melalui jalan meditasi, nggak perlu kemana-mana, itu tekniknya bagaimana Bu Meta? Ya. Kalau belum ada teknik dasar sama sekali, lebih baik ikut kelas meditasi penyembuhan dulu, entah dimanapun bisa ditemui dan mengarahkan ke arah penyembuhan yang positif. Silahkan gitu, karena setelah itu bisa dipraktekin sendiri. Kalau sudah bisa praktekin sendiri baru enak, karena beda guru beda teknik nih gitu. Ada yang tekniknya ya menyadari, menerima, terus setiap rasa sakit yang muncul disadari sampai dia lenyap sendiri. Itu pernah ada kasus memang stroke parah, tapi karena memang benar-benar dia sudah pasrah total, menerima, ya akhirnya bisa sembuh beneran ya Bu ya? Betul. Karena hal-hal yang seperti itu tuh saya sendiri pernah lakukan. Tesnya memang bukan penyakit berat, jadi saya kan dulu paling gampang namanya masuk angin. Gitu. Jadi ketika tinggal di hutan lagi di musim hujan, tidur hanya beralaskan papan. Ibu tidur beralaskan papan? Papan Di Thailand itu? Iya, itu di Thailand, di hutan. Jadi
Bapak tahu kan kayak gubuk-gubuk yang di tengah sawah. Iya. Kayak gitu. Jadi hanya ditutup tirai kiri kanan, tidur pakai kelambu. Jadi hanya untuk mencegah binatang buas saja. Jadi itu beralasan papan pasti gampang masuk angin. Nah, pada saat itu saya mempraktekkan meditasi. Itu dari yang menyadari nafas keluar masuk, terus akhirnya saya masuk Vipassana. Nah, pada saat di Vipassana itu menyadari segala bentuk yang timbul dari dalam tubuh ini, terus segala sesuatu yang terjadi, yang dirasakan di tubuh ini, itu dengan sendirinya nanti disadari muncul berkembang lenyap, satu persatu diamati, diperhatikan sampai semuanya itu hilang. Jadi ketika tiba-tiba rasa itu netral lagi, hilang, udah balik lagi ke objek, nanti amati lagi terus seperti itu. Itu hilang beneran, Pak. Oh gitu ya. Nah, saya kok jadi penasaran ya. Yang di Thailand itu banyak Bu yang ada di hutan itu untuk belajar meditasi gitu. Pas Ibu ke sana? Enggak. Oh enggak ya? Waktu zamannya saya masih lulus SMA itu hanya ada berapa orang Indonesia ya, hanya sedikit sih. Tapi karena sering ke Thailand kan pasti kalau jenengan bandingkan Bu, sikap menghargai sesama manusia antara di Indonesia dan di Thailand itu lebih bagus yang mana Bu? Menurut jenengan kan mesti bisa dirasakan sih gitu Bu. Sama aja sih Pak. Sama ya? Iya. Karena semua balik lagi ke pribadi manusianya. Sama di Thailand juga sama seperti di Indonesia ini, ada yang orang baik, ada yang orang tidak baiknya. Tapi ya sudah, kita ambil dari sisi positifnya aja. Oke. Nah, terkadang kan dalam kehidupan ini orang udah merasa nyaman kan, bahagia, nikah, punya anak, istri, anak-anaknya udah jadi orang sukses segala macam gitu. Yang paling ditakuti adalah kematian. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak begitu terlalu takut dengan yang namanya kematian? Nah, orang tuh suka takut akan kematian, sebenarnya takut akan proses kematiannya Pak. Karena banyak kan orang mendengarnya, nanti meninggal kamu dicabutnya dari atas, cabutnya dari kaki. Gara-gara dogma itu ya? Karena hal yang seperti itu orang jadi merasa udah ketakutan aja, takut serem, takut dicabutnya kasar, takut dijemputnya sama yang serem-seremnya mereka takut. Sebenarnya semua itu nggak usah dipikirin, jalanin aja. Kalau kita tidak jahat atau bukan orang jahat, kita nggak perlu takut seperti itu. Kalau memang kita pernah melakukan kesalahan, itu masih lumrah, itu masih wajar. Kita manusia biasa loh, masih bisa melakukan kesalahan gitu. Karena tidak ada orang yang tidak pernah dicela. Semua pasti pernah dicela. Hanya gimana kita menyikapinya. Jadi ketika kematian itu menjemput dan kita mau nggak mau siap menghadapi itu semua, yaudah kita hanya kontrol di pikiran, saya pasti baik-baik aja, saya pasti bisa melewati ini dengan baik. Dan ketika kita misalkan nih sudah berasa entah sanak saudara kita, entah buat diri kita sendiri, kematian ini sudah di depan mata, kita bisa langsung kayak fokusin dengan doa-doa yang ada di pikiran gitu. Misalnya terbiasa di pikiran ini doa dengan sesuai keyakinan masing-masing, ya udah doa aja terus sampai mohon maaf waktunya tiba, ya sudah, semuanya juga akan baik-baik aja. Sehingga kita tidak perlu terlalu takut dengan kematian. Iya. Jadi orang mau takutkan apapun, ya sudahlah, nggak usah pusingin gitu. Toh ditakut-takutkan,
itu kan hanya akan katanya terjadi juga gitu. kan. Yang penting kan diri kitanya. Iya, iya. Yang nanti kan kita belum tahu akan seperti apa, mending fokus ke saat ini aja. Iya. Nyata gitu ya, Bu ya. Fokus yang sekarang kita lakukan dan kita kerjakan. Iya, iya. Gak usah terlalu terlena dengan masa lalu, gak usah takut berlebihan akan masa depan. Kita terlalu terlena nih, oh pas saya dulu ini, apa yang bisa dibanggain di kehidupan sekarang. Justru di kehidupan sekarang kita yang harus banyak perbaiki. Hal-hal buruk ya sadari, perbaiki. Bukan untuk kayak aduh saya begini nih gara-gara saya dulu di lampau begini. Itu nggak akan membawa perubahan lebih baik. Yang ada membuat kita semakin melekat dan menderita. Siap. Nah, kalau menurut di mata Indigo ini, fenomena kesurupan itu sebenarnya apa yang terjadi? Ini hanya menurut saya ya. Iya. Karena kalau dari yang saya sudah lihat sendiri dan benar-benar amati, kesurupan itu tidak benar-benar masuk, Pak. Jadi hanya menempel. Jadi ini fisik kita nih, dia hanya menempel gitu. Menempelnya pun kalau makhluk bawah ya, itu kadang bisa peluk. Kayak kita ngegendong berat gitu, kayak ngegendong beras. Ada yang hanya tempel begitu saja. Ketika hanya menempel begitu saja, ya jadinya orang yang ketempelan ini terpengaruh. Si makhluknya nyuruh begini begitu, mau ini mau itu, udah ngikutin. Jadi yang si punya badan ini nggak punya kontrol, mau ngomong apa jadi kayak nggak bisa gitu. Terus mohon maaf kalau ada yang dipencet-pencet, kan kadang suka